Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Krisnanda Tiaska Canis, saya dari kelas 12 MIPA 1 absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik dengan mengambil topik yaitu pemanfaatan teknologi senter kocok atau SIG flashlight. Nah, saya mengambil topik ini sesuai dengan materi yang akan saya jelaskan, yaitu induksi elektromagnetik. Tujuan dari saya mengambil topik ini yang pertama mengetahui efisiensi antara senter kocok dan juga senter biasa, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan dari kumparan pada medan magnet tersebut. Nah, adapun konsep atau dasar teori yang akan saya gunakan pada pembuatan aplikasi senter kocok ini. Di sini ada dua konsep. Yang pertama itu GGL induksi dan yang kedua yaitu hukum Faraday. Yang pertama itu gerak gaya listrik induksi atau GGL induksi adalah beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan yang dipengaruhi oleh induksi elektromagnetik. Yang kedua yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa arus listrik dapat terjadi ketika adanya GGL induksi sebagai hasil dari perubahan flux magnet yang melewati kumparan. Dari dua konsep tersebut tentang hukum Faraday dan juga GGL induksi, ini ada berkaitannya. Nah, untuk mengetahui kuat medan magnetik, ini ada dua, yaitu yang pertama ada induksi magnetik. Nah, ini menyatakan tentang kerapatan garis gaya magnet. Yang kedua yaitu ada flux magnetik yang menyatakan tentang jumlahnya garis gaya. Nah, untuk perumusan atau persamaannya sebagai berikut. Flux magnetik sama dengan B kali A kali cos alfa, dengan B itu besar induksi magnetik, A yaitu luas penampang kumparan, dan alfa yaitu sudut terhadap medan magnetik. Selanjutnya, berdasarkan hukum Faraday, maka besarnya GGL induksi pada penghantar memotong flux magnet dapat dituliskan dengan rumus atau persamaan berikut. GGL induksi sama dengan B kali V kali L kali sin alfa, dengan B itu yaitu besar induksi magnet, V yaitu kecepatan penghantar yang digerakkan, dan alfa yaitu sudut pada medan magnet tersebut. Selanjutnya, besar GGL induksi yang dihasilkan oleh generator dapat dituliskan sebagai berikut. GGL induksi sama dengan N kali B kali A kali W sin alfa. Nah, dengan N itu yaitu jumlah lilitan, B itu yaitu besar induksi magnetik, A itu yaitu luas penampang kumparan, W yaitu kecepatan sudut, dan alfa yaitu sudut terhadap medan magnet. Nah, dengan mengetahui dua konsep tersebut, maka kita akan lebih mudah dalam mengaplikasikan senter kocok. Selanjutnya kita beralih ke percobaan. Nah, di sini sudah terdapat dua, yaitu cara kerja dan cara pembuatan. Yang pertama itu cara kerja atau prinsip kerja. Prinsip kerja senter kocok ini menggunakan prinsip hukum Faraday, di mana besarnya GGL induksi yang terjadi pada suatu kumparan atau rangkaian itu berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Magnet digerakkan keluar masuk kumparan dengan cepat sehingga menghasilkan GGL induksi yang ditimbulkan karena adanya perubahan flux magnetik. GGL induksi yang dihasilkan ini diteruskan ke dioda. Nah, dioda ini berperan sebagai agar arus listrik ini mengalir ke satu arah dan juga menghambat arah dari arus sebaliknya. Setelah dari dioda, arus itu akan dilanjutkan ke kapasitor dan juga akan diteruskan ke lampu yang disusun secara paralel. Sehingga pada saat kita mengocokkan magnet pada kumparan itu berhenti, maka lampu itu tidak langsung mati seketika. Selanjutnya kita beralih ke cara pembuatan. Di sini sudah terdapat 4 bahan inti. Yang pertama itu pipa palaron, yang kedua yaitu magnet, ketiga yaitu kawat tembaga, dan yang keempat yaitu lampu LED. Di sini rangkaiannya sudah ada seperti PPT. Nah, selanjutnya proses pembuatan. Langkah percobaannya yaitu pertama, siapkan pipa paralon kurang lebih 15 cm. Selanjutnya, lilitkan pipa paralon tersebut dengan kabel tembaga. Selanjutnya, setelah dililit, sambungkan kabel yang sudah dirangkai dengan lampu LED di kedua ujung lampu LED. Selanjutnya, tempelkan lampu LED tersebut ke pipa paralon. Selanjutnya, siapkan magnet dan tumpukan magnet. Setelah itu, masukkan tumpukan magnet
tersebut ke dalam pipa paralon yang sudah dililitkan kabel tembaga. Selanjutnya, tutup kedua ujung pipa paralon dengan telapak tangan atau bisa menggunakan selotip. Selanjutnya, kocok pipa paralon tersebut secara vertikal sampai lampu bisa menyala. Oke, ini merupakan percobaan digital dari senter kocok. Ini ada lilitannya, dan itu silinder, dan ini ada magnet. Nah, ketika senter dikocokkan, maka magnet akan bergerak secara translasi di silinder dan akan menginduksikan lilitan. Nah, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, besarnya gegel induksi akan semakin besar apabila lilitan kumparan ini semakin banyak. Yang kedua, perubahan flux magnetik yang besar akan menghasilkan gegel induksi yang besar. Yang ketiga, flux magnetik akan bertambah apabila batang magnet didorong mendekati kumparan, dan flux magnetik akan berkurang apabila batang magnet keluar dari kumparan atau menjauhi kumparan, dan flux magnetik akan tetap apabila batang magnet tersebut didiamkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu besarnya gegel yang dihasilkan bergantung pada berapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux pada saat itu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.